Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1491. Jenis obat-obatan roh untuk pil emas mendalam transformasi kedua jarang terlihat, tetapi kekuatan balai pengobatan iblis benar-benar bukan untuk dipamerkan. Meng Qi memberitahu Ye Yuan bahwa dalam waktu setengah bulan, dia akan membantunya mengumpulkan semua obat-obatan roh. Pikiran Meng Qi, Ye Yuan tentu memperhatikannya. Dia juga berjanji pada Meng Qi bahwa setengah bulan kemudian, dia akan datang lagi dan memberikan ceramah Dao kepada mereka. Selesai dengan ini, Ye Yuan keluar dari pintu sendirian. Meskipun Li Ji enggan untuk tetap tinggal, dia juga tidak berdaya untuk melakukan apapun. Ye Yuan pergi ke Aula 100 pengetahuan untuk menanyakan informasi. Dia tidak punya tempat tujuan dan hanya bisa tinggal di Aula pengobatan iblis. Li Ji bukan lagi seorang gadis kecil di mata Meng Qi sekarang. Apa yang dia katakan, Yuan Ye itu adalah suaminya. Hubungan ini, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkannya dengan baik? Apa yang paling kuat, bukan tinju pria, tapi pembicaraan tentang bantal seorang wanita. Mengenai kumpulan pil obat itu bahkan lebih mudah. Meng Qi membuat keputusan dan langsung menjual setengah hadiahnya kepada keluarga Fan, benar-benar merupakan harga persahabatan. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, Fan Yu agak bingung harus berbuat apa. Persediaan pil obat di Aula pengobatan iblis sangat sedikit. Bahkan istana tuan kota harus membayar mahal untuk mendapatkannya juga. Kumpulan pil obat lainnya untuk kekuatan sebuah keluarga cukup signifikan. Kepada Ye Yuan, Fan Yu bersyukur dari lubuk hatinya. Dia ingin segera mengirim Li Ji ke tempat tidur Ye Yuan. Saat keluar dari balai pengobatan iblis, bel alarm Ye Yuan berbunyi. Suara robekan di udara terdengar. Beberapa kilatan cahaya dingin terbang ke arah Ye Yuan dengan kecepatan yang mengerikan. Itu adalah senjata tersembunyi. Meledak untukku. Huo En membentuk segel. Pisau terbang itu langsung meledak di udara, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, menutup semua rute pelarian Ye Yuan. Jika terkena pecahan ini, tubuh Ye Yuan mungkin akan berubah menjadi pecahan daging. Senyuman kejam terlihat di sudut mulut Huo En. Dia tahu misi ini telah selesai. Kekuatan setengah langkah komandan iblisnya, licik melawan mereka yang tidak waspada, Ye Yuan benar-benar tidak mungkin lolos dari pembunuhan ini. Semua ini hanyalah sesuatu yang terjadi dalam waktu yang singkat. Tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, dia juga tidak bisa bereaksi. Huo En tidak pergi dan melihat ke arah Ye Yuan. Dia sudah siap untuk bangun dan pergi. Tapi saat ini, tubuh Ye Yuan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Pembunuhan hantu. Ekspresi Huo En berubah drastis. Perasaan bahaya langsung muncul di hatinya. Sosok Ye Yuan berubah menjadi bayangan kabur dan bergegas ke arahnya. Terlalu cepat. Dengan kekuatannya, dia hampir tidak bisa menangkap jejak Ye Yuan juga. Seni pedang bulu darah. Huo En berteriak keras, seni pedangnya menusuk ke arah bayangan samar seperti kilat. Dalam sekejap, kedua orang itu bertukar pukulan entah berapa kali. Gelombang yang kuat mengejutkan sekeliling hingga menjadi tumpukan reruntuhan. Setelah beberapa kali menarik napas, Ye Yuan muncul ribuan kaki jauhnya, kulitnya pucat dan pernapasannya tidak stabil. Jelas sekali, itu adalah tanda terlalu menguras esensi ilahiannya. Namun, Huo En juga tidak jauh lebih baik. Dia terengah-engah mencari udara. Pertarungan tadi dengan cepat menghabiskan esensi iblisnya dalam sekejap. Sejak dia mengambil tindakan untuk menyerang Ye Yuan secara diam-diam hingga sekarang, hanya sekitar 10 napas waktu telah berlalu. Semuanya terjadi terlalu cepat. Huo En tidak menyangka kalau kekuatan Ye Yuan ternyata sangat kuat. Jika bukan karena dia seorang pembunuh dan reaksinya sangat cepat, serangan diam-diam Ye Yuan sebelumnya pasti bisa membunuhnya. Anak ini terlalu berbahaya. Pada saat ini, Huo En akhirnya tahu betapa panasnya 30 juta batu esensi iblis tingkat rendah ini. Ambil nyawanya saat dia sakit. Huo En adalah seorang pembunuh yang kompeten. Dia sudah menyadari bahwa tindakannya tadi sangat membebani Ye Yuan. Sekarang, dia sudah tidak punya banyak kekuatan untuk membalas. Kecepatan Ye Yuan cepat, kecepatan Huo En juga tidak lambat. Sebagai seorang pembunuh, kecepatan adalah persyaratan wajib. Seni pedang bulu darah. Cahaya darah menyelimuti seluruh tubuh Huo En, sosoknya bergegas menuju Ye Yuan sekali lagi seperti kilat. Namun, dia sudah tidak punya peluang lagi. Berhenti. 5 sosok bergerak pada saat bersamaan, menghalangi jalan Huo En.
Tempat ini berada tepat di luar pintu depan aula pengobatan iblis. Keributan yang begitu besar, bagaimana mungkin tidak mengagetkan mereka. Ekspresi Huo En berubah dan dia berkata dengan suara serius, "Saya anggota aula pembunuhan, seseorang menawarkan hadiah untuk nyawa anak ini." Meskipun kelima tetua itu adalah apoteker iblis, kekuatan tempur mereka juga tidak lemah. Bertarung 5 lawan 1, mereka tentu saja tidak akan dirugikan. Alasan mengapa Huo En berani mengambil tindakan di sini adalah karena tempat ini adalah wilayah mereka sendiri. Bahkan jika dia membunuh orang, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Meskipun berbagai aula cabang aula Yamadara berada di bawah komando yang berbeda, mereka adalah satu keluarga. Huo En tidak pernah menyangka bahwa justru kelompoknya sendiri yang menahan serangan fatalnya. Dia terus berjaga di luar sepanjang waktu dan sama sekali tidak mengetahui kejadian yang terjadi di dalam balai pengobatan iblis. Dia bahkan mengira dengan melaporkan latar belakangnya, kelima tetua itu akan memberi jalan. Mengki mendengus dingin dan berkata, "Orang tua ini belum mencapai titik di mana mataku tidak dapat melihat dengan jelas. Bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa kamu adalah anggota balai pembunuhan? Kamu benar-benar berani mengambil tindakan melawan tamu terhormat balai pengobatan iblis kita. Perhitungan ini, kita akan mencari balai pembunuhan untuk menyelesaikannya nanti." Huo En tertegun, ragu apakah dia salah dengar atau tidak. Mengapa 5 tetua aula pengobatan iblis membantu orang luar? Demi anak laki-laki yang tidak ada hubungannya dengan mereka, mereka benar-benar akan berperang dengan aula pembunuhan. Tamu yang terhormat, seorang anak yang rambutnya belum tumbuh sempurna, bagaimana dia bisa menjadi tamu terhormat di aula pengobatan iblis? Mengki, apa maksudnya ini? Demi orang luar, kamu benar-benar akan mempersulit aula pembunuhanku. Huo En berkata dengan suara serius. Mengki sangat marah ketika dia berkata, "Master Yuan Ye adalah tamu paling mulia di balai pengobatan iblis kami. Aku memperingatkanmu, jika kamu berani menyentuh rambutnya, kita belum selesai." Melihat Mengki lepas kendali seperti itu, Huo En akhirnya menyadari bahwa dia tidak bercanda. "Master Yuan Ye, anak ini, mungkinkah dia ahli alkimia? Kamu pasti bercanda." Mengki, bagaimanapun juga, adalah tokoh kelas otoritas terkemuka di antara apoteker iblis bintang 2 juga, untuk benar-benar memanggil seorang anak yang masih basah kuyup di belakang telinganya sebagai master. Huo En merasa mungkin kelima tetua sudah gila. Dia mendengus dingin dan berkata, Mengki, jangan lupa, kamu bukan ketua aula balai pengobatan iblis. Dalam hal ini, seseorang tentu akan datang dan menemuimu." Mengki juga pemarah dan langsung berkata dengan marah, "Hehehe, bagus. Sangat bagus. Aula pembunuhanmu sangat sulit sekarang ya. Kata-kata hari ini, orang tua ini telah mengingatnya." Enyahlah. Huo En mendengus dingin, lalu sosoknya bergerak dengan cepat, menghilang dari pandangan semua orang. Mengki menoleh ke arah Ye Yuan, menangkupkan tinjunya, dan berkata dengan ekspresi menyesal, "Orang-orang di aula pembunuhan menjadi semakin kurang ajar." Mengki gagal dalam keramahan ini dan membiarkan Master Yuan Ye jatuh ke dalam situasi berbahaya. Mengki benar-benar malu. Saat ini, Mengki sebenarnya sangat terkejut di dalam hatinya. Kita harus tahu, pembunuh itu berada di ranah setengah langkah Komandan Iblis. Ye Yuan, seorang jenderal iblis tingkat menengah, sebenarnya bisa mundur tanpa cedera, sungguh mengejutkan. Pada saat ini, dia sangat yakin bahwa pasti ada sosok kuat di belakang Ye Yuan. Pemuda ini tidak sederhana, dia tidak boleh tersinggung. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada hubungannya dengan kalian. Orang lain menginginkan hidupku." Dengan ini, dendamnya tertabur besar-besaran. Gunakan pantat seseorang untuk berpikir dan dia juga akan tahu, genesis ini pasti Kasin yang menyebabkan masalah di balik layar. Gagal membunuhnya di pertemuan itu, kali ini, dia benar-benar menyewa seorang pembunuh untuk menghadapinya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Ye Yuan mudah diuleni? Untuk mencegah kecelakaan, Mengki secara pribadi membawa Ye Yuan ke aula 100 pengetahuan. Dengan dia maju ke depan, semuanya secara alami mudah. Di bawah kepemimpinan manajer aula 100 pengetahuan, Ye Yuan langsung naik ke tingkat ketiga. "Ini adalah tempat untuk menerima tamu VIP. Tuan tunggu sebentar di sini, seseorang akan segera datang dan menerima Anda," kata manajer lalu pergi. Ini adalah ruangan yang sangat elegan. Aroma lembut menusuk hidung seseorang, membuat orang merasa mabuk. Tehnya sudah diseduh. Ye Yuan dengan lembut menyesapnya dan memuji, "Teh yang enak." Embun pagi Ki Ungu datang dari timur,
pucuk teh diairi dengan hujan roh. Sulit didapat, sulit didapat. Yang lebih sulit didapat adalah sepasang tangan terampil dari orang yang menyeduh teh. Ruang terdistorsi. Sosok cantik perlahan keluar dari kehampaan. Pakaian wanita ini setengah terbuka, kulitnya lebih putih dari salju, alis melengkung dan bibir ceri, sama sekali tidak kalah dengan Li Ji. Tapi dibandingkan dengan Li Ji yang pendiam, gadis ini bersemangat seperti api, seolah akan membakar seseorang. Setiap binar dan senyuman seolah membawa niat genit. Tuan Yuan Ye sungguh luar biasa, bisa melihat kedalaman ruangan ini dengan sekilas. Wanita itu perlahan-lahan duduk tidak jauh dari sisi Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, pujian yang salah dari Tuan Yuan Ye, Yi Han tidak layak untuk itu. Seni menawan wanita bernama Yi Han ini sudah mencapai puncak kesempurnaan. Setiap tindakan ceroboh bisa memberikan godaan yang sangat besar bagi pria. Dengan konsentrasi Ye Yuan, dia juga sempat kehilangan kesadaran. Yang jelas baru minum seteguk teh, dia malah merasa kering. Namun, itu juga terjadi seketika itu juga. Keteguhan hati Dao Ye Yuan jarang terjadi di dunia. Ingin menggunakan seni menyihir untuk membingungkannya sebenarnya tidak ada kemungkinannya. Yuan Ye datang ke sini untuk menanyakan informasi dan bukan bermain-main dengan perempuan. Nona Yi Han, tolong panggil orang utamanya, kata Ye Yuan dengan dingin. Ketika Yi Han melihat bahwa fokus Ye Yuan begitu besar, dia diam-diam terkejut. Ibu kota Kapon ini, jarang ada pria yang mampu menahan seni menyihirnya. Yi Han menutup mulutnya dan tersenyum sambil berkata, Tuan Yuan Ye sangat tidak menyadari perasaan orang lain. Mungkinkah di mata Tuan, Yi Han tidak bisa dibandingkan dengan Li Ji? Ekspresi Ye Yuan berubah dingin dan dia berkata, teruslah mengganggu dengan tidak masuk akal dan jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tapi Yi Han berkata tanpa peduli, baiklah, orang rendahan ini ingin melihat bagaimana Tuan menjadi tidak sopan. Saat dia berkata, sepasang tangan pintar Yi Han benar-benar meraba-raba ke arah Ye Yuan. Ye Yuan mendengus dingin, jari-jarinya mengetuk bahu Yi Han seperti kilat. Siapa yang menyangka bahu Yi Han ini tergelincir secara aneh, nyaris menghindari ketukan ini. Hati Ye Yuan tenggelam dan segera menyadari bahwa Yi Han menyembunyikan kekuatannya. Langkahnya gagal, Ye Yuan buru-buru mundur, menjauh dari Yi Han, menjaga kewaspadaan. Ya ampun, Tuan Yuan Ye sama sekali tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap perempuan. Menyerang dengan sangat kuat, apakah ini ingin mengambil nyawa orang rendahan ini? Yi Han terkikik dan berkata. Ye Yuan berkata dengan suara serius, siapa kamu? Mengapa kamu menggodaku? Yi Han tersenyum dan berkata, bagaimana orang rendahan ini menggoda Tuan? Jelas sekali Tuan yang ingin menghancurkan sekuntum bunga dengan kejam. Namun, Yi Han sangat penasaran siapa Tuan itu. Mengesampingkan kekuatanmu yang jauh melebihi mereka yang berada di peringkat yang sama, keterampilan alkimiamu bahkan sangat kuat, pil kristal api naga iblis ada di ujung jarimu dengan mudah. Bahkan 5 tetua balai pengobatan iblis harus menunjukkan kepadamu sopan santun sebagai murid. Dengan mata dan tangan Aula Yamadara saya, kami sebenarnya tidak dapat menyelidiki latar belakang Tuan. Hati Ye Yuan tenggelam, diam-diam dia berpikir bahwa Aula 100 pengetahuan ini punya akses informasi sebesar itu. Sepertinya apa yang dia lakukan di ibu kota Kapon sudah diketahui sepenuhnya oleh Balai 100 Pengetahuan. Saat ini, Ye Yuan tentu saja tidak akan memperlakukan Yi Han sebagai gadis biasa lagi. Kekuatannya mungkin jauh di atas kekuatannya. Bahkan tanpa debu pun tidak bisa memahami kedalaman Yi Han. Meskipun kekuatan tanpa debu belum pulih ke kondisi puncaknya, di bawah alam penguasa ilahi, sebagian besar dari mereka tidak bisa lepas dari penyelidikan akal sehatnya. Tapi Yi Han ini jelas merupakan pengecualian. Mata Ye Yuan sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda ini telah tinggal bersama guruku di negeri terpencil sejak muda. Wajar juga jika kamu belum pernah mendengarnya sebelumnya. Jadi apa yang aneh dengan itu? Ye Yuan tentu saja tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti ini. Dia sudah lama mengarang asal-usulnya. Yi Han tersenyum dan berkata, jadi begitu, Tuan tidak perlu panik. Mari kita duduk dan berbicara. Ye Yuan mengangguk sedikit dan duduk lagi. Dia berkata dengan dingin, jika kamu ingin bertanya tentang guruku, kamu bisa menghemat nafasmu. Sedikit keterkejutan melintas di mata Yi Han, berpikir pada dirinya sendiri bahwa orang ini sangat tangguh. Dia baru saja akan membuka mulut dan bertanya, dan dia sudah menggunakan kata-kata untuk memblokirnya. Jika guru Ye Yuan benar-benar seorang ahli yang tertutup, maka dia pasti tidak mau mengungkapkan namanya.
Hal ini tentu saja dapat dibenarkan. Yihan tersenyum tipis dan berkata, baiklah, kalau begitu Tuan Yuan Ye datang ke ibu kota Kapon hanya untuk kepentingan penyelidikan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, tepat sekali. Nona Yihan, apakah Yuan Ye dapat mengajukan pertanyaan sekarang? Yihan berkata, apakah Tuan mengetahui peraturan Balai 100 Pengetahuan kita? Ye Yuan tertegun dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak tahu. Yihan terkikik dan berkata, Tuan benar-benar menarik, berani datang dan menanyakan informasi tanpa mengetahui peraturan Aula 100 Pengetahuan. Ye Yuan sudah lama mendengar bahwa informasi di Aula 100 Pengetahuan tidak mudah untuk ditanyakan, tapi dia tidak tahu secara spesifik. Melihatnya sekarang, sepertinya dia terlalu memikirkan hal itu. Tolong beritahu, Ye Yuan berkata dengan dingin. Yihan berkata, informasi dari Balai 100 Pengetahuan kami dibagi menjadi kelas 1 hingga kelas 9. Informasi 3 tingkat pertama, selama seseorang membayar cukup batu esensi iblis, mereka bisa mendapatkannya. Tapi intel kelas 4 hingga kelas 9, selain harus membayar batu esensi iblis yang selangit, seseorang bahkan harus setuju untuk melakukan beberapa hal di Balai 100 Pengetahuan secara gratis. Ye Yuan berkata dengan heran, artinya, aku berhutang budi padamu. Yihan berkata, itulah maksudnya. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, jika aku tidak melakukannya. Yihan tersenyum dan berkata, kamu harus meninggalkan kontrak esensi darah sebelum kami memberikan informasinya. Jika Anda mengingkari dan tidak melakukan kebaikan, kami dapat membuat Anda berharap mati melalui kontrak esensi darah. Hati Ye Yuan menjadi dingin. Aula Yama darah ini sangat misterius. Sepertinya latar belakang mereka sangat besar. Ye Yuan berkata, jika kalian semua membuatku pergi dan mati, mungkinkah aku juga harus bertindak sesuai dengan itu? Yihan tersenyum dan berkata, Aula Yama darah kami selalu jujur terhadap orang tua dan muda. Hanya saja ada beberapa hal yang tidak nyaman bagi kita untuk bertindak dalam kapasitas kita sendiri, sehingga perlu janji. Beberapa orang, kami tidak pernah menemukannya bahkan sampai mati. Pada kontrak esensi darah, tentu juga ada beberapa aturan tabu yang dinyatakan satu persatu, misalnya, kami tidak akan membuatmu pergi dan mati. Tentu saja, jika Anda meninggal dalam proses pelaksanaan kontrak, itu di luar cakupannya. Setelah kontrak diaktifkan, jika Anda tidak menyelesaikannya, Anda secara alami akan menderita akibat kontrak tersebut. Ye Yuan sangat terkejut di dalam hatinya. Ini setara dengan mengatakan bahwa selama seseorang menanyakan informasi kelas 4 ke atas, mereka semua akan berhutang budi kepada Aula Yama darah. Dengan akumulasi dari tahun ke tahun, bantuan dari Aula Yama darah di luar akan sangat menakutkan. Di antara orang-orang ini, sulit untuk menjamin bahwa keberadaan kuat tidak akan muncul. Selama Aula Yama darah terus mempertahankan kontrak esensi darah ini, itu setara dengan kontrak ini yang terus meningkat nilainya. Tidak heran bahkan istana Tuan Kota tidak berani memprovokasi Aula Yama darah juga. Hanya dengan kontrak esensi darah ini, bagaimana rata-rata orang bisa menyinggung perasaannya? Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, tapi aku harus melihat isi kontraknya terlebih dahulu. Setelah kontrak masuk ke tangannya, muncul gelombang hukum yang kuat yang membuat Ye Yuan diam-diam khawatir. Tidak tahu dari tangan siapa kontrak ini berasal, tapi kekuatan orang itu pasti sangat kuat. Perasaan ilahi Ye Yuan masuk ke dalam. Isi kontrak terungkap dengan sendirinya. Dia dengan cermat menganalisis isi kontrak. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, barulah dia perlahan berkata, tidak masalah. Sekarang, bolehkah saya meminta informasi yang ingin saya ketahui? Yihan tersenyum dan berkata, tentu saja bisa. Anda tinggal menanyakan kontraknya saja, otomatis kontrak tersebut akan menentukan nilai pertanyaan Anda. Teteskan esensi darah Anda pada kontrak dan informasi yang ingin Anda ketahui akan muncul di sana. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan menanyakan kontraknya. 1 juta tahun yang lalu, ibu kota Kapon memiliki seorang komandan iblis bernama Kanuo. Saya ingin tahu siapa yang mengirimnya untuk menjalankan misi terakhir, serta semua informasi untuk orang itu. Setelah menanyakan hal ini, kontrak mendapat reaksi yang sangat cepat. Sebuah kata besar secara bertahap muncul di sana, 8. Ada sedikit keterkejutan di wajah Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa nilai informasi ini sebenarnya sangat tinggi. Tapi melihat kata 8 di kontrak, Yihan tersenyum dan berkata, hehehe, tidak menyangka informasi Tuan Yuan Ye sebenarnya sangat berharga. Sepertinya, bantuan ini tidaklah kecil. Dari kelas 4 hingga kelas 9,
isi kontraknya tentu saja berbeda. Kelas 4 masih relatif mudah untuk dikembalikan. Kelas 9, mungkin akan lebih baik jika bisa membuat seseorang mati. Jika seseorang memeriksa informasi yang tidak sesuai dengan kekuatannya, harga yang harus dibayar mungkin adalah kematian. Yi Han memandang Ye Yuan dengan penuh minat, ingin melihat bagaimana dia memilih. Namun, dia sedikit kecewa. Dia benar-benar tidak bisa melihat aktivitas batin Ye Yuan, seolah-olah apa yang Ye Yuan pegang di tangannya adalah selembar kertas kosong. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul. Ujung jari Ye Yuan ada luka terbuka. Setetes darah emas perlahan jatuh, menetes ke kontrak. Darah emas langsung menghilang. Segera, kata-kata padat muncul di kontrak. Ye Yuan dengan cepat menelusurinya, tapi ekspresi wajahnya menjadi jelek. Benar saja, orang yang mengirim Kanuo ke dunia belukar abadi adalah penguasa kota generasi itu, bernama Kasu. Hanya saja Kasu ini tidak hanya tidak mati, dia juga sudah menerobos dari penguasa iblis surga lapis kedua saat itu ke surga lapis pertama Raja Iblis saat ini, yang juga merupakan surga lapis pertama Dewa Surgawi umat manusia. Setelah dao bela diri seseorang menerobos ke alam penguasa ilahi, ia memasuki alam yang benar-benar baru. Setiap langkah akan menjadi lebih sulit. Setiap alam besar dibagi menjadi 9 langit. Setiap terobosan di dunia kecil sangatlah sulit, dimulai dengan mudah dalam waktu 100.000 tahun. Saat ini, 1.000.000 tahun telah berlalu. Kekuatan Kasu terus meningkat dan sebenarnya sudah mencapai alam Raja Iblis. Sepertinya ingin menemukan Kasu ini untuk menyelesaikan masalah, aku harus memikirkan dan mempertimbangkan masalah ini lebih lanjut. Ye Yuan diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Kasou ini sudah lama meninggalkan ibu kota Kapon. Saat ini, dia berada di kota Kekaisaran Anggrek terkemuka, memegang otoritas yang sangat besar. Selain itu, masih banyak informasi terkait Kasu. Informasi ini memang sangat berharga, layak untuk dijadikan kontrak kelas 8. Namun, diam-diam Ye Yuan juga terkejut dan semakin memahami kekuatan Aula Yamadara. Bahkan informasi pusat kekuatan Raja Iblis dapat direkam dengan sangat komprehensif. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kekuatan biasa. Setelah Ye Yuan diam-diam mencatat informasi Kasu, kata-kata di kontrak perlahan menghilang. Dan Ye Yuan dengan jelas merasakan bahwa ada semacam hubungan misterius yang terjalin antara dia dan kontrak. Sepertinya Tuan Yuan Ye sangat kecewa, kata Yi Han sambil tersenyum. Ye Yuan mengembalikan kontrak itu kepada Yi Han dan berkata dengan acuh tak acuh, memang sedikit kecewa. Tapi, tidak apa-apa juga. Dia memang tidak peduli. Suatu hari nanti dia akan melangkah ke alam dewa surgawi dan mencari keadilan bagi dunia hutan abadi. Hehehe, Tuan Yuan Ye tidak peduli, tapi Yi Han sangat peduli. Saya merasa bantuan Tuan Yuan Ye jauh lebih berharga daripada informasi ini. Sedangkan untuk batu esensi iblis, anggap saja Yi Han berteman dengan Tuan, lupakan saja, kata Yi Han sambil tersenyum lebar. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, berteman dengan Nona Yi Han, seseorang harus lebih waspada. Yi Han terkikik dan berkata, apakah Tuan memuji Yi Han di sini? Ye Yuan berkata, kamu bisa memahaminya seperti itu. Kekuatan Yi Han sungguh tak terduga. Aula Yamadara ini bahkan lebih misterius dan sulit dipahami. Berteman dengan mereka, seseorang mungkin tidak akan tahu kapan mereka dijual. Kembali ke keluarga Fan Yu secara alami berterima kasih kepada Ye Yuan. Keluarga Fan mendengar bahwa apoteker iblis yang sangat kuat muncul di keluarga dan langsung membuat keributan. Keluarga Fan segera mengadakan pertemuan para tetua dan mengangkat Ye Yuan menjadi pengikut kelas khusus. Perlakuan yang Ye Yuan nikmati di keluarga Fan sebenarnya sudah bisa menyaingi para tetua alam komandan iblis. Orang-orang yang mengatakan bahwa Ye Yuan mengandalkan seorang wanita untuk mendapatkan posisinya segera tutup mulut, semuanya sangat bingung. Menyinggung pengikut apoteker iblis bukanlah hal yang bijaksana. Pil obat, siapa yang tidak membutuhkannya? Keluarga Fan tidak dapat disalahkan karena mengalami begitu banyak masalah. Memang benar bahwa apoteker iblis terlalu banyak diminati dalam ras iblis. Dengan status apoteker iblis, mereka tidak mau pergi ke suatu keluarga besar untuk menjadi pengikut sama sekali. Jika tidak, keluarga Fan juga tidak akan terlalu berhati-hati karena banyaknya pil obat. Berita tentang apoteker iblis yang muncul di keluarga Fan segera menyebar ke seluruh ibu kota seperti angin. 3 keluarga lainnya, termasuk istana tuan kota, semuanya sangat iri dengan hal ini. Tentu saja, jika ada orang yang iri,
ada pula orang yang tidak senang. Ketika Kasin mendengar berita ini, seluruh tubuhnya menjadi kosong. Sialan, bagaimana mungkin bocah itu bisa menjadi apoteker iblis bintang 2? Orang penting yang dilihat Mengki hari itu sebenarnya adalah dia. Ini, bagaimana ini mungkin? Kasin sangat marah dan bingung. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana seorang pemuda dengan kekuatan seni bela diri yang begitu kuat bisa menjadi apoteker iblis yang bahkan Mengki menundukkan kepalanya untuk patuh. Wajah Lian Hua juga penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan adalah seorang apoteker iblis. Terlebih lagi, bahkan 5 tetua balai pengobatan iblis sebenarnya patuh terhadapnya sampai sejauh ini. Awalnya, dia hanya memikirkan untuk sedikit menggoda, itu sebabnya dia akan bersikap seperti itu terhadap Ye Yuan. Sekarang, dia sangat iri pada Li Ji. Jika dia sudah lama mengetahui hal seperti ini, dia seharusnya memikirkan segala kemungkinan untuk merebut Yuan Ye. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun, Yuan Ye dan Kasin sudah seperti api dan air. Sangat mustahil untuk mengubur kapak itu lagi. Dia menghela nafas dan berkata, masalah ini sudah tidak diragukan lagi. Aula pembunuhan akan mengambil hadiah kita untuk membunuh Yuan Ye, tapi dihentikan oleh 5 tetua aula pengobatan iblis. Karena hal ini, balai pengobatan iblis sudah berperang dengan balai pembunuhan, memutus semua pasokan pil obat mereka. Saya rasa dalam beberapa hari, balai pembunuhan pasti menyerah. Mengki jelas tidak memiliki otoritas ini, untuk balai pengobatan iblis dapat melakukannya, mereka pasti mendapatkan persetujuan dari ketua balai. Berperang dengan keluarga mereka sendiri demi orang luar, masalah ini, bahkan memikirkannya pun terasa sangat tidak mungkin. Ekspresi Kasin menjadi hijau dan tidak tahu harus berkata apa. Dia kecewa karena dia sepertinya benar-benar menendang pelat logam kali ini. Lian Hua berhenti sejenak dan melanjutkan, untuk dapat membuat Master Aula Balai Pengobatan Iblis melakukan hal ini, keterampilan alkimia Yuan Ye itu pasti sangat luar biasa. Keluarga Fan mengambil harta karun kali ini. Di dalam kawasan pribadi yang tersembunyi di ibu kota, Huo En saat ini sedang berlutut ketakutan di depan seorang pria berpakaian hitam. Huo En, apakah kamu tahu kesalahanmu? Pria berbaju hitam berkata dengan dingin. Yang mulia, saya tahu kesalahan saya. Huo En ragu-ragu sejenak, namun akhirnya tetap mengakui kesalahannya. Pria berbaju hitam itu perlahan berbalik dan berkata dengan dingin, di aula pembunuhan, kamu tidak salah. Tapi di seluruh aula Yamadara, kamu telah membuat kesalahan besar. Sekarang, aula pengobatan iblis dan balai 100 pengetahuan memberikan tekanan padaku pada saat yang bersamaan. Tekanan pada master aula ini, juga sangat besar. Huo En adalah seorang jenderal yang cakap di bawah komandonya. Ketika aula pengobatan iblis datang, dia masih sedikit mendukung Huo En. Tapi, dia tidak pernah menyangka bahwa di kemudian hari, aula 100 pengetahuan justru datang untuk memberikan tekanan juga. Ini menggandakan tekanan pada dirinya, seorang master aula. Aula pembunuhan terutama melakukan beberapa hal yang tidak dapat dilihat cahayanya dan tidak dapat tampil di atas panggung. Prestise aula Yamadara terutama ditentukan oleh aula 2 aula yaitu pengobatan iblis dan aula 100 pengetahuan. Huo En merasa tertekan di dalam hatinya. Posisinya di aula pembunuhan hampir sama dengan posisi Mengki di aula pengobatan Fin. Oleh karena itu, dia juga tidak mengindahkan peringatan Mengki. Ia bahkan meninggalkan beberapa kata kasar. Dia tidak menyangka sekarang, wajahnya ditampar dengan keras. Huo En bingung dalam hati dan berkata, Yang mulia, apa yang harus dilakukan bawahan ini? Pria berbaju hitam meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, seorang pembunuh gagal dalam pembunuhan, hasilnya, kamu tahu itu. Seluruh tubuh Huo En bergetar, tatapannya menunjukkan ekspresi putus asa. Dia awalnya mengira itu adalah bisnis besar baginya. Ia tak menyangka hidupnya justru harus menyerah pada misi ini. Kalau begitu, lakukan sendiri. Kata-kata pria berbaju hitam membawa sedikit kesedihan. Sejujurnya, dia tidak berpikir Huo En melakukan kesalahan. Yang salah adalah ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Bagi pemuda bernama Yuan Ye yang mampu membuat 2 aula besar memberikan penilaian begitu tinggi, itu menandakan bahwa dia adalah sosok yang memikul banyak kekuatan. Maka orang hanya bisa mengatakan bahwa Huo En tidak beruntung. Siapa yang memintanya memprovokasi seseorang yang tidak boleh diprovokasi? Tatapan Huo En menampakkan tatapan tajam, tubuhnya tiba-tiba pecah. Token hitam jatuh ke tanah. Pria berbaju hitam mengulurkan tangan dan memberi isyarat. Token itu mendarat di tangannya.
Setelah Ye Yuan kembali dari Aula 100 Pengetahuan, dia pergi ke Aula Pengobatan Iblis lagi untuk memberi khotbah pada Meng Qi. Meng Qi dan yang lainnya secara alami mendapat manfaat besar. Tapi kali ini, ada orang tambahan yang mendengarkan dia mengkhotbahkan Dao, Ketua Aula Balai Pengobatan Iblis. Dia adalah apoteker iblis bintang 3, statusnya di ibu kota Kapon sangat dihormati. Bahkan pusat kekuatan komandan iblis biasa pun merasa sulit untuk bertemu dengannya. Salah satu pil obat yang sanggup dibuat olehnya sangat sulit dicari. Tapi kali ini, dia seperti seorang pelajar, duduk bersama Meng Qi dan yang lainnya dengan hormat, mendengarkan Ye Yuan berkhotbah tentang Dao. Pada hari pertama, dia mengandalkan statusnya dan bersembunyi di belakang untuk mendengarkan. Tetapi pada hari kedua, dia duduk bersama Meng Qi dan yang lainnya dengan sangat hati-hati. Isi yang dikhotbahkan Ye Yuan bukanlah pepatah mendalam dari Dao besar. Itu hanyalah beberapa keterampilan dasar alkimia. Namun bagi mereka, itu sama saja dengan mendapatkan harta yang tak ternilai harganya. Ye Yuan menyadari bahwa sistem kultivasi mereka terlalu berantakan. Keterampilan dasar apoteker iblis ini terlalu buruk, sehingga pada akhirnya mempengaruhi hasil penyempurnaan pil. Seperti kata pepatah, detail menentukan keberhasilan atau kegagalan, dan keterampilan alkimia adalah seni yang sangat teliti dan tidak mentolerir kecerobohan apapun. Ye Yuan menargetkan karakteristik apoteker iblis dan merangkum beberapa metode kultivasi, lalu menyebarkannya kepada mereka. Seseorang tidak boleh meremehkan keterampilan dasar sederhana ini. Sebenarnya, standar Meng Qi mereka tidak buruk. Mereka hanya perlu mempraktikkan beberapa hal dasar dengan benar dan efeknya akan langsung terlihat. Dibandingkan menjelaskan beberapa hal yang mendalam, tips kecil ini malah lebih efektif. Setelah khotbah terakhir, 5 tetua termasuk ketua aula mengembangkan mantra penenang jiwa dan pemusatan pikiran yang diberikan Ye Yuan, dan mereka menemukan bahwa kualitas pil obat meningkat secara signifikan secara tiba-tiba. Hasil ini membuat mereka sangat gembira. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka menghormati Ye Yuan yang mirip dengan dewa. Kali ini, Ye Yuan berbicara selama 5 hari 5 malam berturut-turut, membuat semua orang terpesona. Setelah itu, obat-obatan roh yang Ye Yuan inginkan juga tiba, dan dia langsung kembali ke keluarga Fan, berencana untuk mundur. Pengasingan tertutup kali ini, selain menyempurnakan pil emas mendalam transformasi kedua, dia bahkan membeli sejumlah besar obat-obatan roh dari Aula Pengobatan Iblis. Dia ingin menyempurnakan sejumlah pil obat yang mengandung esensi ilahi dan menyerang sekilas surga tahap akhir. Ye Yuan membunuh Siulai sebelum memasuki ras iblis dan mendapatkan semua keberuntungan di tubuhnya. Kekayaan setengah langkah penguasa iblis, itu agak menakutkan. Ye Yuan menggunakannya untuk membeli obat-obatan roh, berkultivasi ke alam dewa asal juga masih cukup banyak. Selama ada cukup pil obat yang mendukungnya, kultivasi Ye Yuan akan sangat cepat. Tapi sebelum pengasingan tertutup, Ye Yuan menyambut seorang tamu, ketua aula-aula pembunuhan, Yuming. Bahkan kepala keluarga-keluarga Fan tidak mengenali Yuming. Yuming sendirilah yang membuat identitasnya diketahui sebelum kepala keluarga-keluarga Fan mengetahui siapa dia. Kedatangannya membuat kepala keluarga-keluarga Fan panik. Selama bertahun-tahun, ketua aula pembunuhan adalah eksistensi yang membuat orang takut. Bahkan jika mereka adalah kepala keluarga dari 4 keluarga besar, mereka juga sangat takut padanya. Meskipun wilayah mereka kurang lebih sama, Yuming orang ini selalu bersembunyi di malam hari, tidak tahu kapan dia akan meraup nyawa orang. Dalam sejarah, aula pembunuhan pernah menghancurkan sebuah keluarga besar. Dan kekuatan keluarga besar itu tidak lebih lemah dari keluarga Fan. Kekuatan aula pembunuhan terlalu mengerikan. Jika dikatakan bahwa keluarga besar kagum pada penguasa kota, maka menghadapi balai pembunuhan, itu adalah ketakutan. Karena hidupmu akan hilang tanpa tahu kapan. Tapi ketika Ye Yuan melihat Yuming, dia tidak punya banyak perasaan. Semua orang memiliki kelemahan, dan kelemahan Yuming jelas-jelas dipahami oleh Aula Pengobatan Iblis. Kedatangannya untuk menemuinya secara terbuka menunjukkan bahwa balai pembunuhan menyerah. Ini adalah token Yama darah Huo En. Dia telah bunuh diri untuk meminta maaf. Ada jejak jiwa ilahi di sana. Kamu bisa memeriksanya. Yuming melemparkan token hitam itu dan langsung mengatakan ini. Ye Yuan menerima token Yama darah tetapi tidak memeriksanya. Dia dengan santai melemparkannya ke satu sisi dan berkata dengan dingin, "Ini urusanmu, tidak ada hubungannya denganku." Yuming merasa tercekik ketika dia melihat situasi ini dan segera menyadari bahwa Ye Yuan tidak mudah untuk dihadapi. Sebelum datang menemui Ye Yuan,
dia sudah melihat ketua aula balai pengobatan iblis. Namun kelakuan kedua orang tersebut sangat berbeda. Dia merasa bahwa pemuda di depannya ini bahkan lebih sulit lagi menghadapi Master Aula Balai Pengobatan Iblis Rubah Tua Liar itu. Yuming menarik napas dalam-dalam dan berkata, masalah ini adalah kesalahan aula pembunuhan saya meminta maaf kepada Anda atas nama aula pembunuhan. Tuan Yuan Ye, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam belas kasihan. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, ku bilang, ini urusanmu, tidak ada hubungannya denganku. Aula pembunuhan menerima hadiah dan membunuh orang, ini adalah sesuatu yang dibenarkan. Yuming hampir memuntahkan seteguk darah lama. Berandal ini terlalu licik. Kata-kata ini diucapkan sampai dia tidak punya ruang untuk membantah sama sekali. Ya, balai pembunuhan tidak salah. Yang salah adalah mereka memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak diprovokasi. Tapi, karena Ye Yuan tidak mengalah, Balai Pengobatan Iblis dan Balai 100 Pengetahuan tidak akan membatalkan masalah ini. Apa yang bisa saya lakukan? Aku juga sangat tidak berdaya. Yuming ingin mengeluarkan Huo En dari bawah tanah sekarang dan membunuhnya lagi. Yuming memandang Ye Yuan tanpa daya dan benar-benar bingung apakah harus menangis atau tertawa. Di ibu kota Kapon, siapa yang tidak ngompol saat melihatnya? Namun, hari ini, dia terpojok oleh seorang bocah nakal yang masih basah di belakang telinganya. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk marah. Jika itu orang lain, dia akan menggunakan kekuatan yang kuat untuk menindas lawannya dan bisa menggunakan berbagai cara untuk mengancam lawannya. Tapi melawan Ye Yuan, ini semua tidak berguna. Berani mengancam. Itu hanya akan membuat segalanya berkembang ke arah yang lebih buruk. Yuming menghela nafas dan berkata, apapun syaratnya, Tuan Yuan Ye jangan ragu untuk menyatakannya. Selama balai pembunuhanku bisa melakukannya, kami pasti tidak akan menolak. Tatapan Ye Yuan menatap Yuming dengan tajam dan berkata, benarkah? Yuming tersenyum pahit dan berkata, apakah saya punya pilihan? Ye Yuan juga tersenyum. Berbicara dengan orang bijak sangatlah mudah. Saya ingin Anda membantu saya mengeluarkan surat tantangan, kata Ye Yuan. Alis Yuming berkerut dan dia berkata, Anda ingin bertarung dengan Kasin. Kamu bukan lawannya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Bukan tandingannya atau bukan, itu urusanku. Kamu hanya perlu membantu saya melakukan dua hal, dan itu akan berhasil. Ekspresi Yuming menjadi serius dan dia berkata, dua hal apa? Yuming menyadari bahwa darah Ye Yuan tidak mengalir deras ke kepalanya sama sekali. Dia tidak berusaha mencari Kasin tanpa berpikir panjang dan membalas dendam tanpa rencana apapun. Ekspresi Ye Yuan yang acuh tak acuh jelas menunjukkan bahwa dia memiliki rencana yang matang. Faktanya, bahkan kedatangan Yuming untuk meminta maaf juga sudah diperhitungkan. Ye Yuan sudah lama memikirkan segalanya dan hanya menunggu dia berkunjung. Pemuda ini sungguh terlalu menakutkan. Tindakan meminjam kekuatan untuk menyerang orang lain ini sebenarnya mempermainkan beberapa aula utama aula Yama Darah di telapak tangannya. Sungguh tidak terbayangkan. Tentu saja, semua ini mengingat kekuatan dan potensi Ye Yuan yang sangat kuat. Kalau tidak, kedua master aula besar itu juga tidak bodoh. Bagaimana mungkin mereka bisa dimanipulasi oleh Ye Yuan? Dia akhirnya mengerti mengapa kedua aula besar itu memandang pemuda ini dari sudut pandang yang berbeda dan bahkan ingin membela pemuda ini tanpa menolak keras untuk berselisih dengannya. Ye Yuan mengeluarkan sekantong kecil bubuk obat dan berkata, paket ini, biarkan Kasin memakannya tanpa sadar. Ini seharusnya bukan hal yang sulit untuk aula pembunuhanmu kan? Ekspresi Yuming berubah dan dia segera berkata, tidak mungkin. Meskipun aula Yama Darah tidak takut pada istana Tuan Kota, meracuni pangeran istana Tuan Kota sampai mati adalah masalah serius. Aku tidak bisa menjanjikanmu. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, Master Aula, kamu tidak perlu terlalu gelisah. Paket bubuk ini tidak akan merenggut nyawanya dan tidak mempengaruhi kekuatannya sedikitpun. Dia tidak akan mengetahui bahwa dia diracuni. Aku hanya meninggalkan jalan keluar untuk diriku sendiri. Alis Yuming berkerut dan dia berkata, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Bagaimana jika kamu meminjam pisau untuk membunuh seseorang? Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya masih punya paket lain di sini. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Tapi kamu harus siap mental, hal ini juga efektif untukmu. Yuming terkejut di dalam hati, sedikit rasa takut melintas di matanya. Sesuatu yang disempurnakan oleh apoteker iblis bintang 2 sebenarnya efektif untuknya juga. Sebungkus kecil bubuk ini sebenarnya merupakan ancaman besar.
Kita harus tahu, pil obat yang disempurnakan oleh apoteker iblis bintang 2, efeknya pada komandan iblis dapat diabaikan, apalagi Yuming, komandan iblis ranah penyelesaian besar semacam ini. Yuming tahu bahwa Ye Yuan adalah seorang apoteker iblis yang sangat tangguh. Mengatakan ini sama sekali bukan untuk menakutinya. Hanya jika kepalanya menjadi lunak barulah dia akan pergi dan mencoba hal ini. Meskipun dia tidak tahu apa dampak hal ini, bagi Kasin, itu jelas merupakan hal yang fatal. Melihat ekspresi Yuming, Ye Yuan tersenyum dan berkata, paket ini hanya untuk memastikan bahwa dia dan aku bertarung dalam kondisi yang adil. Selama dia memakannya, sama sekali tidak ada yang akan tahu kalau itu dilakukan oleh kalian. Alis Yuming terjalin erat. Dia terdiam cukup lama. Tiba-tiba, dia mengangguk dan berkata, oke, saya berjanji. Saya yakin Anda tidak akan melakukan sesuatu seperti menggali kuburan Anda sendiri. Bagaimana dengan yang kedua? Yuming memikirkannya sebentar. Ye Yuan meminjam pisau untuk membunuh, menyebabkan dua kekuatan besar saling berhadapan, ini tidak ada manfaatnya. Itu malah akan menempatkannya dalam situasi berbahaya. Ye Yuan jelas merupakan orang yang sangat pintar dan tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hal kedua, 10 bulan kemudian, kamu secara pribadi membantuku pergi dan mengeluarkan surat tantangan. Setelah setahun, saya ingin bertarung dengan Kasin sampai mati. Yuming berkata, kamu terlalu meremehkan Kasin. Kekuatannya hampir tak terkalahkan di alam Jenderal Iblis. Baginya untuk bisa menonjol di antara begitu banyak junior keluarga K, itu bukanlah reputasi isapan jempol. Kamu bahkan bukan tandingan Huo En. Mungkinkah kamu memiliki jaminan untuk mengalahkan Kasin dalam waktu 1 tahun? Baru saja, Ye Yuan sendiri juga mengatakannya, paket bubuk obat ini tidak akan mempengaruhi kekuatan Kasin. Lalu, atas dasar apa dia menang melawan Kasin? Meskipun Huo En adalah bawahan yang cakap di bawah Yuming dan kekuatannya luar biasa, saat menghadapi Kasin secara langsung, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Kekuatan Kasin adalah orang nomor 1 di dunia Jenderal Iblis di ibu kota Kapon. Saat ini, tidak ada yang keberatan. Ye Yuan tersenyum, tapi dia tidak berbicara dan tidak menjawab kata-kata Yuming. Mata Yuming sedikit menyipit dan dia berkata, oke, 2 syarat ini, saya berjanji. Tapi, jika api membakar Aula Yamadara pada akhirnya, kamu tahu konsekuensinya. Selesai berbicara, Yuming mengambil paket itu dan langsung pergi. Setelah Yuming pergi, Ye Yuan langsung mengasingkan diri. Waktu 1 tahun adalah 10 tahun bagi Ye Yuan. Jika itu yang lain, 10 tahun juga tidak akan banyak berubah. Tapi Ye Yuan bisa. Setelah meminum pil emas mendalam transformasi kedua, tubuh Ye Yuan langsung menerobos ke tahap transformasi kedua. Kemudian, Ye Yuan mulai memurnikan pil obat dengan heboh. 10 bulan kemudian di dunia luar, lautan ilahi Ye Yuan bergetar dan akhirnya berhasil menembus alam sekilas surga. Masih ada 1 tahun lagi. Setelah aku sedikit mengkonsolidasikan wilayahku, aku harus memasuki ruang kultivasi kematian untuk berlatih sebentar, gumam Ye Yuan. Kedatangan Yuming mengejutkan Kasin. Anda mewakili Yuan Ye untuk mengeluarkan surat tantangan kepada saya. Sedikit senyuman menghina muncul di mulut Kasin. Yuming berkata dengan dingin, ya. Dia takut kamu akan menolak tantangannya, jadi dia memintaku untuk datang. Mengenai Kasin, Yuming juga tidak memiliki kesan yang baik. Masalah ini awalnya tidak ada hubungannya dengan aula pembunuhan. Karena Kasin mengeluarkan misi pembunuhan, hal itu menyeret aula pembunuhan ke dalam air, membuatnya kehilangan seorang jenderal. Hasil ini membuat Yuming sangat kesal. Oleh karena itu, dia sebenarnya sangat tidak senang dengan Ye Yuan dan Kasin. Jika ada di antara mereka yang meninggal, suasana hatinya akan jauh lebih baik. Pertarungan ini tidak diragukan lagi merupakan sarana untuk melampiaskan kekesalannya. Kasin tertawa keras dan berkata, menolak. Mengapa saya menolak? Hahaha, orang bodoh yang melebih-lebihkan kekuatannya sendiri, menyerahkan dirinya ke pintu untuk mencari kematian. Pangeran ini sangat bahagia. Sepertinya dalam waktu 10 bulan ini, kekuatannya mengalami terobosan. Kasin tidak takut dengan tantangan. Sebaliknya, dia sudah lama tidak menerima tantangan. Identitasnya sebagai seorang pangeran tidak hanya diwariskan tetapi juga ditumpuk oleh darah segar yang tak terhitung jumlahnya. Ras iblis tidak membatasi tantangan. Pangeran Istana Tuan Kota juga tidak terkecuali. Ingin menjadi pangeran Istana Tuan Kota, seseorang harus menerima tantangan dari semua pihak.
Kasin bukanlah seorang anak manja yang menjalani kehidupan yang nyaman, tetapi seorang pusat kekuatan sejati. Tentu saja, tidak ada orang yang bisa menantang Kasin. Dia punya hak untuk menolak. Justru karena inilah Ye Yuan meminta Yu Ming untuk maju memberikan tekanan. Ye Yuan mengungkapkan sikapnya, soal kamu mempekerjakan orang untuk membunuhku, aku sudah tahu. Dendam di antara kita sudah tidak bisa didamaikan dan hanya bisa diselesaikan dengan pertarungan. Ini adalah cara paling sederhana dan paling kasar untuk menyelesaikan masalah dalam ras iblis. Panggung pertarungan darah adalah medan pembantaian, sama seperti kota tinju bawah tanah. Ola Yamadara tidak tahu berapa banyak uang yang mereka hasilkan dengan mengandalkannya. Setiap hari, ratusan dan ribuan pertempuran hidup dan mati terjadi di sini. Para bangsawan berjudi di sini untuk mencari hiburan, para petinju mendapatkan uang di sini dengan nyawa mereka. Tentu saja, ada juga beberapa bangsawan yang secara pribadi akan turun tangan dan bertarung, untuk mengasah diri mereka sendiri. Beberapa orang tewas dalam pertempuran begitu saja, sementara yang lain membuat jalan berdarah. Kasin adalah salah satunya. Di panggung pertarungan darah ibu kota Kapon, Kasin masih menjadi legenda hingga hari ini. Saat itu, ketika Kasin belum menjadi pangeran, reputasinya tidak termasyhur di antara saudara-saudaranya. Namun, dia sangat kejam pada dirinya sendiri. Dia datang ke panggung pertarungan darah sendirian tanpa membawa serta seorang penjaga, dan dia menjadi seorang pejuang darah. Pejuang darah adalah eksistensi untuk kesenangan masyarakat. Mereka terlibat dalam pertarungan hidup dan mati di panggung pertarungan darah setiap hari, sementara para bangsawan berjudi dalam jumlah besar di tribun. Sejak itu, Kasin memulai jalur kebangkitannya yang menantang surga. Panggung pertempuran darah inilah yang menggali bakat tempurnya yang menakutkan. Pada awalnya, selusin pertarungan Kasin berturut-turut semuanya hampir mati. Setiap kali, dia hampir tidak bisa melarikan diri dengan nyawanya dari tangan lawannya. Hampir semua orang mengira dia tidak akan berumur panjang. Namun, dari pertarungan demi pertarungan, kecepatan peningkatannya sangat cepat hingga membuat orang putus asa. 10 tahun kemudian, Kasin mengalahkan musuh-musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya, menyapu bersih lawan-lawan dengan peringkat yang sama. Dari pertarungan sengit sebelumnya hingga hampir tidak ada lawan yang mampu bertahan dalam satu pertukaran dengannya. Mengalami pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan Kasin meningkat pesat, menakutkan hingga membuat lawannya putus asa. Namun, ini bukanlah akhir. Setelah itu, Kasin yang sudah menjadi raja panggung pertempuran darah mulai melompati dunia untuk menantang lawan-lawannya. Tindakan gila ini membuat semua orang mengira dia sedang mencari kematian. Tapi dia tidak mati. Namanya hidup selama 100 tahun di atas ring. Hingga suatu hari, tidak ada yang berani melawannya lagi. Mulai dari awal, Kasin belum pernah kalah sebelumnya. Kemudian, tahap pertempuran darah memeriksa catatan sebelum menemukan bahwa Kasin telah memenangkan 800 pertandingan berturut-turut. Kita harus tahu bahwa di tempat yang banyak ahlinya seperti awan, bahkan memenangkan 100 pertandingan berturut-turut adalah hal yang sangat boros. Tapi Kasin memenangkan 800 pertandingan berturut-turut. Selain itu, lawan-lawannya sebenarnya adalah semua pusat kekuatan yang semuanya berada di wilayah kecil lebih tinggi darinya. Sejak saat itu, Kasin mendapat julukan, Raja Pertempuran Darah. Ini adalah legenda. Rasa hormat Fan Yu dan yang lainnya terhadap Kasin bukan karena dia adalah pangeran dari istana Tuan Kota, tetapi karena mereka takut akan kekuatannya. Mereka juga sangat kuat, tapi mereka sama sekali tidak segila Kasin. Berita kemunculan kembali, Raja Pertempuran Darah, langsung menyulut panggung pertempuran darah, membuat semua orang bergolak. Yuan Ye, nama ini baru saja beredar di kalangan eselon atas ibu kota Kapon. Tapi nama, Raja Pertempuran Darah ini, hampir tidak ada yang tidak tahu di ibu kota Kapon. Yuan Ye dan Kasin akan melakukan pertarungan hidup dan mati di panggung pertempuran darah. Segera setelah berita ini menyebar, panggung pertempuran darah dengan gila-gilaan menyita 30 miliar batu esensi iblis tingkat rendah dalam waktu 3 hari. 90% orang membeli, Raja Pertempuran Darah, kemenangan Kasin. Meskipun peluang Kasin hanya 1:1. Tentu saja, ada juga beberapa spekulan yang bertaruh pada Ye Yuan. Peluangnya terlalu menggiurkan. Pukul 1:15. Ini adalah keuntungan 15 kali lipat. Sekali menang, maka untung besar. Saat posisi baru saja dibuka, peluang Ye Yuan adalah 1:7. Namun dalam 3 hari,
orang yang membeli Ye Yuan sangat sedikit. Peluang Ye Yuan juga melonjak hingga pukul 1.15. Di tahap pertarungan darah, Ye Yuan adalah seorang pemula yang luar biasa. Dia benar-benar tanpa dukungan pencapaian pertempuran apapun. Kemungkinannya tampak menakutkan, tetapi sebenarnya, tidak banyak orang yang mau bertaruh padanya sama sekali. Semakin tinggi kemungkinannya, itu menunjukkan semakin kurang optimisnya panggung pertempuran darah terhadap dirinya. Orang-orang yang membeli kemenangan Ye Yuan semuanya memiliki mentalitas yang hanya sebuah kebetulan. Kalaupun mereka membeli, mereka juga tidak akan membeli banyak. Pada saat ini, di dalam sebuah ruangan di panggung pertempuran darah, ketua aula panggung pertempuran darah, Blue Deagle, tampak agak kesal. Yu Ming, apakah kamu percaya diri dalam pertarungan hidup dan mati ini atau tidak? Posisi ini, awalnya saya tidak berencana membukanya. Tidak tahu bagaimana pemikiran di atas, untuk benar-benar bersikeras membuka posisi. Sekarang, taruhannya sangat tinggi. Saya sudah kesulitan untuk turun dari punggung harimau. Hanya dalam waktu beberapa hari dan sudah mencapai 30 miliar. Kemungkinan besar, pada hari penutupan, risiko paparan akan meningkat hingga 100 miliar atau bahkan lebih. Jika Yuan Ye itu kalah, keuntungan 3 tahun panggung pertempuran darah kita akan tenggelam ke dalam air. Blue Deagle berkata dengan suara serius. Yu Ming berkata dengan dingin, pertarungan hidup dan mati seperti ini, belum mencapai saat terakhir, siapa yang tahu siapa yang menang atau kalah. Blue Deagle hampir tersedak dan berkata, Yu Ming, kata-katamu juga diucapkan dengan tidak bertanggung jawab. Kekuatan Kasin, kamu terlalu jelas. Bisa dikatakan tak terkalahkan di antara peringkat yang sama. Surat tantangan dikeluarkan oleh Hemu, tahukah kamu kekuatan Yuan Ye itu? Yu Ming melirik Blue Deagle dan berkata dengan dingin, Blue Deagle, jangan terlalu gelisah. Saya hanya bisa memberitahu kamu bahwa peluang Ye Yuan untuk menang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Adapun siapa yang menang atau kalah di antara keduanya, sangat sulit diprediksi. Dari sudut pandang rasional, Yu Ming benar-benar tidak bisa melihat peluang Ye Yuan untuk menang. Namun ketika dia mengingat kembali ekspresi tenang Ye Yuan, dia juga merasa bahwa Ye Yuan pasti punya rencana. Psikologi kontradiktif semacam ini telah melekat di hatinya selama setahun, membuatnya sangat tidak nyaman. Dia percaya bahwa dua orang lainnya pasti sama dengannya. Blue Deagle dari panggung pertempuran darah awalnya hanyalah orang luar. Namun kali ini, dia juga terseret ke dalam air. Saat posisi dibuka, dia tidak punya cara untuk mundur lagi. Yu Ming juga sangat bingung mengapa lantai atas ingin mengirimkan pesan ini, membuat mereka membuka posisi. Sejujurnya, tingkat kemenangan Ye Yuan terlalu kecil. Kecuali, bungkusan bubuk itu bisa sangat mengurangi kekuatan Kasin. Namun, Kasin sudah memakan bungkus bubuk itu selama beberapa bulan. Saat ini, tidak ada masalah sama sekali, dia masih dipenuhi semangat dan vitalitas. Ini menunjukkan bahwa Ye Yuan tidak menggertaknya. Bubuk itu benar-benar tidak akan mempengaruhi kekuatan Kasin. Sikap Yu Ming membuat Blue Deagle hendak menghentakkan kakinya. Dia berteriak pada Yu Ming, tingkat kemenangan lebih besar dari yang saya bayangkan. Yu Ming, kamu tidak pikun kan? Jika ranah Yuan Ye ini kurang lebih sama dengan ranah Kasin, lupakan saja. Tapi dia hanyalah jenderal iblis tingkat menengah. Bahkan ketika Kasin sendiri berada di alam ini, mustahil juga untuk melompati alam dan mengalahkan dirinya sendiri kan. Yu Ming memutar matanya dan berkata dengan dingin, bukan aku juga yang membuatmu membuka posisi, untuk apa kamu berteriak padaku? Blue Deagle tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak dan segera mengerut. Yu Ming meliriknya dan berkata, hanya untung 3 tahun, itu juga bukan masalah besar. Kalian aula paling untung, hanya sedikit saja yang bocor di bagian jahitan celana. Saya rasa di lantai atas juga bertaruh. Apa kamu memikirkannya? Setelah Yuan Ye menang, berapa banyak uang yang akan kalian hasilkan? Blue Deagle mendengus dingin dan berkata, mudah mengatakannya. Aulamu hanya tahu cara membakar uang, tidak tahu penderitaan kami. Saya menyaksikan Kasin tumbuh dengan mata kepala sendiri. Kekuatannya, aku terlalu sadar. Bahkan jika Yuan Ye itu adalah Kasin kedua, mustahil juga memenangkannya dengan wilayahnya. 100 miliar batu esensi ini kemungkinan besar akan tenggelam ke dalam air kali ini. Pada hari ini, tribun platform utama panggung pertempuran darah telah terisi penuh. Wajah para seniman bela diri itu penuh dengan ekspresi fanatik. Raja pertempuran darah, kembali ke panggung pertempuran darah. Topik yang satu ini saja sudah cukup untuk membuat mereka gila.
Orang-orang yang berkeliaran di panggung pertarungan darah setiap hari semuanya adalah sekelompok orang gila yang fanatik. Ras iblis suka berkelahi, sementara mereka saling berperang di antara pihak yang berperang. Oleh karena itu, mereka dipenuhi dengan pemujaan tanpa akhir terhadap Raja Pertempuran Darah. Kasin adalah legenda di sini, idola yang paling mereka sembah. Hahaha, aku menunggu selama 200 tahun. Yang mulia Kasin akhirnya akan mengambil tindakan sekali lagi. Kali ini, mungkin itu adalah pertempuran terakhirnya. Aku tidak boleh melewatkannya. Berapa banyak yang kamu pertaruhkan untuk kemenangan yang mulia Kasin? Aku meletakkan semua asetku. Transaksi yang pasti menang seperti ini, apa yang perlu diragukan? Bagaimana denganmu? Aku bertaruh 30 batu esensi iblis, ini adalah 80% dari asetku. Apakah panggung pertempuran darah kali ini bodoh? Pertarungan semacam ini, mereka sebenarnya masih membuka posisi. Siapa peduli? Uang gratis, mengapa tidak diambil? Semua orang di tribun sangat bersemangat. Mereka tidak hanya dapat menyaksikan pertarungan besar dari pertempuran Raja Darah, tetapi mereka juga dapat memperoleh uang. Hal baik seperti ini, mereka belum pernah menemukannya sebelumnya. Mengenai Ye Yuan yang mengeluarkan surat tantangan, dalam hal ini, tentu saja ada orang yang ragu. Tapi setelah mereka mendengar ranah Ye Yuan, mereka tidak lagi ragu. Jenderal Iblis tingkat menengah menantang Raja Pertempuran Darah. Apa jadinya jika tidak mendekati kematian? Area VIP tingkat kedua tribun juga terisi penuh. Beberapa tokoh besar klan keluarga kecil hanya bisa berdiri di barisan belakang. Sedikit lebih kecil dan mereka hanya bisa berkumpul dengan orang-orang biasa di luar. Kepala keluarga dari 4 keluarga besar hadir secara mengesankan. Kalan adalah kepala keluarga K saat ini, yang bertugas mengatur urusan keluarga K. Meskipun keluarga K tinggal di Istana Tuan Kota, mereka berbeda dari Istana Tuan Kota. Setelah Kasu, keluarga K selalu menjadi penguasa ibu kota Kapon. Tidak ada yang mampu menggoyahkan posisi ini. Keluarga K memiliki populasi yang berkembang dengan keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Kasin adalah eksistensi tertinggi di antara mereka. Fan Lin, keluarga Fanmu akhirnya berhasil mendapatkan apoteker iblis yang kuat, tapi dia benar-benar bodoh. Apakah keluarga Fanmu membawa begitu banyak orang datang untuk mengambil jenazahnya atas namanya? Kalan mengejek. Fan Lin adalah kepala keluarga Fan. Mendengar itu, dia langsung membalas dengan sinis, Pertarungan belum dimulai, siapa yang menang atau kalah masih belum diketahui. Kalan tertawa keras dan berkata, aku tahu kekuatan anak ini cukup bagus, membunuh ketiga Starsin sendirian. Tapi kekuatan Kasin, kalian semua sangat menyadarinya. Tidak peduli betapa mengesankannya anak ini, dia juga tidak bisa membalikkan keadaan. Fan Lin membela diri dengan menyesatkan, belum terlambat bagimu untuk datang dan menyombongkan diri setelah Kasin menang. Kalan tertawa keras dan berkata, baiklah, saat Kasin memukul bocah itu menjadi daging cincang, aku akan datang dan menyombongkan diri lagi. Hahaha. Fan Lin terlihat marah, mendengus dingin, dan tidak berbicara lagi. Dia benar-benar tidak bisa menemukan alasan untuk percaya bahwa Ye Yuan bisa memenangkan pertarungan ini. Awalnya menemukan apoteker iblis bintang 2 yang sangat kuat, Fan Lin sangat bersemangat sampai dia tidak bisa tidur selama beberapa hari. Tapi dia belum menikmati kebahagiaan selama beberapa hari dan itu akan berakhir. Li Ji, hubunganmu dengan Yuan Ye adalah yang terbaik. Katamu, apakah dia punya harapan untuk menang atau tidak? Fan Lin bertanya pada Li Ji dengan lembut. Ekspresi Li Ji sangat jelek. Dia menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Ketika Ye Yuan mengeluarkan surat tantangan, dia pasti tidak tahu betapa menakutkannya Kasin. Gelar, Raja Pertempuran Darah, yang didapat olehnya melalui ratusan pembantaian di pertandingan demi pertandingan. Dia sama sekali tidak mengira Ye Yuan akan nekat dan mengeluarkan surat tantangan kepada Kasin. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Sekarang, anak panah yang ditembakkan sudah tidak dapat ditarik kembali. Pada saat ini, wasit tahap pertempuran darah berjalan ke tengah ring dan berkata dengan suara yang jelas, hari ini pertempuran ini, kedua pihak terlibat, satu pihak dikenal sebagai Raja Pertempuran Darah, Yang Mulia Kasin. Sementara pihak lainnya adalah punggawa kelas khusus keluarga Fan, Yuan Ye. 2 bulan lalu, Yuan Ye mengeluarkan surat tantangan kepada Yang Mulia Kasin. Pertempuran ini akan berlanjut sampai hidup dan mati ditentukan. Saat suara wasit memudar,
suara gemuruh seperti gelombang pasang terdengar di tribun penonton. Meskipun Cassin tidak mengambil tindakan selama 200 tahun, popularitasnya di tahap pertempuran darah masih sangat tinggi. Mereka yang memujanya bukan hanya seniman bela diri laki-laki. Ada juga kelompok besar seniman bela diri wanita serta wanita bangsawan. Adapun Ye Yuan, dia sudah lama menjadi orang mati di mata mereka. Lebih dari 200 tahun yang lalu, Cassin hanya bisa membunuh mereka yang memiliki peringkat yang sama secara instan. Kekuatannya saat ini jelas lebih tak terduga. Sekarang, Raja Pertempuran Darah, Yang Mulia Cassin, silakan turun ke lapangan. Seru wasit dengan suara yang jelas. Saat suaranya memudar, jeritan terdengar di mana-mana. Cassin berjubah putih perlahan berjalan keluar dari lorong, membawa dominasi yang sangat arogan. Perasaan seperti ini sudah lama tidak terlihat. Sorakan yang memekakkan telinga tidak membuat Cassin merasakan darah panasnya mendidih. Sebaliknya, dia sangat tenang saat ini. Setelah berdiri di atas ring, dia sepertinya kembali ke saat dia naik panggung di panggung pertempuran darah lagi. Saat ini, kekuatannya tidak lagi sebanding dengan masa lalu. Tapi setelah berdiri di sini, kondisi darah dinginnya segera kembali ke tubuhnya. Di tempat ini, dia tidak akan meremehkan lawan manapun. Perjuangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya membuatnya mengerti bahwa meremehkan lawan suatu saat akan menjadi bahaya kematian yang mengintai. Tuan Yuan Ye, silakan tampil di atas panggung. Di lorong, Ye Yuan berjubah hitam perlahan keluar. Kemunculan Ye Yuan langsung menimbulkan kehebohan. Bukankah dikatakan bahwa Yuan Ye adalah jenderal iblis tingkat menengah? Bagaimana dia bisa menjadi jenderal iblis tingkat tinggi? Ini hanya waktu 1 tahun dan dia berhasil menerobos. Tidak heran dia berani menantang Yang Mulia Cassin. Sepertinya dia masih memiliki beberapa keahlian. Hehehe, hanya saja menerobos juga tidak ada gunanya. Yang Mulia Cassin sudah setengah langkah di alam komandan iblis. Dia bisa menerobos menjadi komandan iblis kapan saja. Dia sudah pasti mati. Berita yang tersebar sebelumnya, Ye Yuan hanyalah seorang jenderal iblis tingkat menengah. Tapi ketika Ye Yuan muncul di depan semua orang, auranya sudah jauh lebih kuat, sudah menjadi jenderal iblis tingkat tinggi begitu saja. Di dalam ruang pribadi rahasia, Yuming melihat Ye Yuan menerobos ranahnya, tetapi alisnya berkerut. Anak ini benar-benar dengan paksa menerobos ranahnya. Sepertinya kita semua melebih-lebihkannya. Yuming berkata sambil menghela nafas. Ekspresi Blue Deagle di sampingnya berubah dan dia berkata, sudah berakhir. Posisi yang dibuka kali ini terlalu besar. Keuntungan 3 tahun akan tenggelam ke dalam air. Ketika Cassin melihat Ye Yuan, dia terkejut beberapa saat. Segera, wajahnya menunjukkan ekspresi mengejek. Saya tidak menyangka bahwa kamu benar-benar menerobos ranahmu dengan paksa untuk tantangan ini. Apa menurutmu dengan menerobos alam kecil, kamu bisa membunuhku? Cassin berkata dengan ekspresi geli sambil tersenyum. Bagi seniman bela diri jenius, menerobos alam secara paksa adalah hal yang tabu. Hal ini akan menyebabkan fondasi seseorang menjadi tidak stabil. Cassin, Qin Tian, para jenius ini, kecepatan kultivasi mereka semuanya sangat cepat, tetapi mereka harus menekan wilayah mereka dan tidak membiarkan wilayah mereka meningkat terlalu cepat. Itu untuk mempertahankan potensi hingga batas maksimalnya. Tapi Ye Yuan sebenarnya dengan paksa menerobos ranahnya untuk pertempuran hari ini. Hal ini akan menyebabkan fondasinya menjadi tidak stabil. Meski kekuatannya meningkat, itu adalah bom waktu. Mungkin bisa meledak kapan saja. Cassin menunjuk ke arah kerumunan yang bersorak dan berkata dengan bangga, apakah menurutmu hanya kamu yang bisa melompati dunia untuk berperang? Dengarkan sorakan mereka. Inilah yang saya tukarkan dengan menggunakan kemenangan demi kemenangan. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, aku tahu, 800 pertandingan dengan kemenangan berturut-turut. Ini bukan masalah besar. Di masa lalu, tidak ada yang mengakhiri kemenangan beruntunmu. Tapi bukan berarti saat ini, tidak ada. Kemenangan beruntun sebanyak 800 pertandingan bukanlah apa-apa di mata Ye Yuan. Saat itu, dia memenangkan beberapa ribu pertandingan berturut-turut di kota Cloudmarsh, hanya mencari satu kekalahan dan tidak mendapatkannya. Itulah perasaan mencari kekalahan di tengah kesepian. Hal-hal yang Cassin rasakan sebelumnya, dia rasakan sebelumnya. Hal-hal yang belum pernah dirasakan Cassin sebelumnya, juga dia rasakan sebelumnya. Dia mengakui bahwa Cassin adalah lawan yang kuat, tapi dia bahkan lebih percaya diri. Namun, kata-kata Ye Yuan langsung menimbulkan keributan besar. Apa yang dia katakan?
Lebih dari 800 pertandingan kemenangan berturut-turut bukanlah apa-apa. Hahaha, orang ini sungguh kacau. Kata-kata Ye Yuan mempunyai perasaan lain ketika orang lain mendengarnya. Melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, mengabaikan luasnya langit dan bumi. Secara umum, itulah yang orang-orang pikirkan tentang Ye Yuan. Kasin adalah dewa perang yang tak terkalahkan di hati mereka, jadi bagaimana mungkin dia bisa kalah dari orang yang tidak biasa seperti itu. Kasin tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, "Hahaha, mungkin ada seseorang yang mampu mengakhiri kemenangan beruntunku, tapi orang itu pastinya bukan kamu. Mengenai tindakanmu mencari kematian, aku sangat mengaguminya." Ye Yuan berkata dengan dingin. "Apakah dia mencari kematian atau tidak, kamu akan langsung tahu." Melihat bau mesiu berangsur-angsur menjadi lebih kental, wasit angkat bicara tepat pada waktunya. Karena kalian berdua telah sepakat tentang hidup dan mati, pertarungan ini tidak dibatasi dengan cara apapun. Selama kamu bisa membunuh lawanmu, itu akan berhasil. Sekarang, pertempuran dimulai. Selesai berbicara, wasit mundur dari ring utama. Grand Array pelindung diaktifkan. Gelombang fanatisme kembali terjadi di tribun penonton. Suara sorak-sorai terdengar semakin keras. Seluruh panggung pertempuran darah sebenarnya mendukung Kasin secara sepihak. Adapun Ye Yuan, mungkin hanya keluarga Fan yang akan mendukungnya. Hehehe, tidak ada yang berani menantangku selama 200 tahun. Harus kuakui, kamu sangat berani. Untuk menghargai keberanianmu, aku akan meledakkanmu sampai tidak ada sisa yang tersisa. Kasin tertawa galak, aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba berubah. Gambaran seorang pangeran yang anggun dan tenang segera hilang. Apa yang berdiri di atas ring saat ini adalah serigala ganas, penuh aura berbahaya dari atas ke bawah. Energi jahat melonjak di tubuh Kasin. Pada sepasang sarung tangan artefak ilahi, dua gambar virtual berwarna hitam dari kepalan tangan mengembun dan terbentuk. Tatapan Ye Yuan berubah tajam, energi jahat di dalam tubuhnya juga diam-diam berputar, mengambil tindakan pencegahan. Ekspresi Blue Deagle berubah dan dia berkata dengan suara serius, saat dia muncul dan itu adalah pukulan iblis sejati kawat besi. Bocah itu dalam bahaya. Saat itu, ketika dia masih menjadi Jenderal Iblis peringkat awal, dia menggunakan gerakan ini dan melepaskan 300 pukulan berturut-turut, dengan paksa menghancurkan Jenderal Iblis peringkat menengah menjadi daging cincang. Dari awal hingga akhir, Jenderal Iblis tingkat menengah itu tidak pernah melakukan satu gerakan pun. Dan Jenderal Iblis tingkat menengah itu sudah memenangkan 86 pertandingan berturut-turut pada saat itu. Mengenai masa lalu Kasin, Blue Deagle dapat membicarakannya dengan sangat akrab. Untuk dapat membuat Master Aula panggung pertempuran darah menaruh perhatian seperti itu, kehebatan Kasin saat itu dapat dilihat secara sekilas. Mata Yuming sedikit menyipit dan dia berkata, sepertinya dia akan bersaing dalam kecepatan dengan Yuan Ye. Kasin, anak ini masih sangat mendominasi. Apakah Yuan Ye bocah ini bisa memblokirnya atau tidak? Yuming tentu saja tahu bahwa seni pedang Ye Yuan mahir dalam hal kecepatan. Gerakan Kasin akan menyaingi kekuatan Ye Yuan dengannya. Aku akan menggunakan kecepatan untuk mengalahkanmu. Jurus ini, itu adalah pukulan iblis sejati dari kawat besi. Hahaha, benar-benar sebuah gerakan yang sudah lama tidak terlihat. Yang Mulia Kasin melakukan tindakan besar saat dia muncul. Berandal ini menyedihkan. Saat itu, Dameng yang dikenal sebagai penjagal besi, dibombardir secara paksa sampai mati oleh Yang Mulia Kasin dan bahkan tidak melakukan satu gerakan pun. Mari kita tebak berapa banyak pukulan yang bisa ditahan anak ini. Hahaha. Saat kata-kata ini keluar, semua orang mulai menebak-nebak satu demi satu. Ada yang bilang 3 pukulan, ada yang bilang 10 pukulan, ada yang bilang 1 pukulan. Secara keseluruhan, tidak ada seorang pun yang optimis terhadap Ye Yuan sama sekali. Saat itu, Kasin bergerak. Dari diam hingga bergerak, itu sangat mendadak. Meskipun semua orang sudah siap, mereka juga merasa reaksi mereka agak tertinggal. Pada saat yang hampir bersamaan, Ye Yuan juga bergerak. Tepat setelah itu, serangkaian suara ledakan dikirimkan. Sebagian besar orang yang berada di tribun penonton sama sekali tidak dapat melihat pertarungan kedua orang tersebut. Mereka hanya melihat siluet kepalan tangan hitam memenuhi udara di mana-mana. Itu adalah siluet pertama dari tinju iblis sejati. Namun, mereka tidak bisa melihat Ye Yuan menghunus pedangnya sama sekali. Jelas sekali, Ye Yuan benar-benar ditekan. Siluet kepalan tangan yang padat itu membuat orang hampir mati lemas.
Dipisahkan oleh arai besar pelindung, mereka bisa merasakan gelombang hukum yang mengerikan itu. Sangat kuat, inilah kekuatan Raja Pertempuran Darah. Sejenak orang-orang lupa bersorak. Itu adalah seruan di mana-mana di tribun. Di bawah siluet kepalan tangan, Ye Yuan tampak sangat bingung. Sejak memahami teknik mengejar bulan hingga selesai, hampir tidak banyak orang yang mampu mengimbangi kecepatannya. Namun setelah pukulan iblis sejati kawat besi Kasin dilepaskan, rasanya seperti ombak yang tidak pernah berhenti. Lebih dari selusin napas waktu, Kasin telah melepaskan beberapa ratus pukulan, setiap pukulan lebih cepat dari yang terakhir. Ye Yuan baru saja menghindari sebuah pukulan dan pukulan berikutnya datang dengan suara melolong. Dia tidak punya waktu untuk menghunus pedangnya sama sekali. Sedikit lebih lambat dan dia akan tersapu oleh angin kencang. Saat ini, energi vital dan darah Ye Yuan tidak menentu. Meskipun dia nyaris tidak berhasil menghindari ratusan pukulan ini, gelombang kekuatan hukum yang tersebar di mana-mana di udara masih menyebabkan kerusakan besar padanya. Kekuatan Kasin agak di luar dugaan. Tidak, tunggu, dia sedang membangun momentum tinju. Tidak bisa berlarut-larut seperti ini lagi bersamanya. Ranah kekuasaannya jauh melampaui ranahku, kekuatan ledakannya jauh lebih kuat dari ranahku. Jika itu yang lain, gerakan dengan intensitas tinggi seperti itu, momentum tinju akan semakin lemah. Tapi tinju Kasin jelas merupakan pukulan yang lebih kuat dari pukulan lainnya. Angin tinjunya secara bertahap sudah mengikuti teknik gerakan Ye Yuan. Kalau terus begini, Ye Yuan pasti akan kalah. Bintang-bintang terbelah. Ye Yuan bahkan tidak menoleh ke belakang, pedang pemusnah jahat memotong seperti kilat. Dua kekuatan hukum bertabrakan dengan kuat dalam jarak dekat. Ye Yuan memuntahkan darah segar dengan liar, sosoknya menghantam arai besar pelindung seperti garis lurus. Sementara pukulan iblis sejati kawat besi Kasin akhirnya berhenti karena gerakan memotong ini. Hahaha, dengan sedikit kekuatan ini, dia juga berani menantang yang mulia Kasin. Benar-benar lelah hidup. Di mimbar, gelombang sorakan yang intens meletus. Tidak ada yang bersimpati pada Ye Yuan. Di panggung pertarungan darah, hanya pemenang yang akan mendapat tepuk tangan dan kekaguman. Yang kalah, tidak ada yang punya simpati. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan menantang yang mulia Kasin terlalu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Blue Deagle diam-diam menghela nafas lega. Dia gugup sekarang sampai telapak tangannya berkeringat, berpikir bahwa Ye Yuan pasti sudah mati. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar berhasil lolos. Anak ini memiliki wawasan yang luar biasa. Sebentar lagi dia akan dikalahkan, kata Blue Deagle. Yuming berkata, menghancurkan momentum tinju dengan risiko cedera, anak ini sangat berani dan tegas. Hanya saja, kecepatan yang ia andalkan untuk menghadapi musuhnya dibatasi total. Benar-benar tidak bisa melihat peluang untuk menang. Saat ini, Yuming sudah sepenuhnya memastikan bahwa bungkusan bubuk itu memang tidak mempengaruhi kekuatan Kasin. Lalu apa efeknya? Ye Yuan memutar otak, mungkinkah usahanya sia-sia? Bukankah kamu masih memiliki langkah yang lebih cepat? Kenapa kamu tidak menggunakannya? Coba saya lihat seberapa cepat kamu, kata Kasin dengan ekspresi puas. Ye Yuan diam-diam memutar seni generasi naga tiran untuk memulihkan luka-lukanya. Cahaya dingin muncul di matanya dan dia berkata dengan suara dingin, terserah kamu. Tiba-tiba, sosok Ye Yuan menghilang. Mereka yang berada di tribun penonton yang kekuatannya tidak mencapai alam komandan iblis tidak bisa melihat bayangan Ye Yuan sama sekali. Seolah-olah Ye Yuan menghilang ke udara. Di mana dia? Kenapa dia pergi? Jenderal iblis berpangkat tinggi sebenarnya bisa secepat ini. Pantas saja dia berani menantang yang mulia Kasin. Dia benar-benar memiliki kemampuan. Tidak ada gunanya. Pertarungan Raja Darah tidak terkalahkan. Anak ini kesulitan untuk lolos dari kematian. Ketika Kasin melihat adegan ini, ekspresinya berubah menjadi tajam. Dibandingkan saat berhadapan dengan Starsin terakhir kali, kecepatan gerakan pembunuhan hantu Ye Yuan jauh lebih cepat lagi. Terakhir kali, dia masih bisa melihat sosok Ye Yuan dengan jelas. Namun kali ini, dengan kehebatan visualnya, ia justru hanya melihat bayangan buram. Bagaimana kemajuannya bisa begitu besar dalam waktu 1 tahun? Tidak hanya menembus ranah kecil, kekuatan hukum bahkan semakin meningkat. Panggung pertempuran darah sebenarnya memiliki total 3 tingkat. Namun tribun tingkat ketiga tidak pernah dibuka untuk umum. Ini adalah ruangan rahasia. Dunia luar tidak dapat melihatnya sama sekali. Di dalam ruangan ini,
Seorang pria dan seorang wanita, dua sosok, sedang menatap cincin di bawah. Wanita itu sangat cantik. Meski hanya berdiri di sana, dia memberikan sensasi mempesona kepada orang-orang. Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan bisa mengenali bahwa wanita ini adalah Yi Han yang menerimanya di Aula 100 Pengetahuan. Ketika Yi Han melihat Ye Yuan menggunakan pembunuhan hantu, jejak keheranan terlihat di tatapannya dan dia berkata kepada pria di sampingnya, bakat yang sangat menakutkan. Dia benar-benar menarik kesejajaran dari inferensi, memahami hukum tata ruang melalui hukum pedang Dao. Wajah pria itu juga menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, pantas saja dia bisa dipilih oleh Hemu. Bakat anak ini sungguh mencengangkan. Menarik persamaan dari kesimpulan, hal ini memerlukan pemanfaatan hukum pedang Dao oleh seseorang untuk mencapai puncak kesempurnaan sebelum mereka dapat mencapainya. Kekuatan hukumnya tidak kuat, yang kuat terletak pada pemanfaatannya. Ketika orang mengembangkan kekuatan hukum, mereka hanya tahu bagaimana mengembangkan kekuatan hukum. Namun sangat sedikit orang yang mempraktikkan penerapan kekuatan hukum. Betapapun kuatnya kekuatan hukum, jika seseorang tidak tahu cara menerapkannya, itu seperti anak kecil yang mengayunkan pedang, tidak mampu mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari kekuatan hukum. Cara penerapannya juga dibagi menjadi beberapa bidang, pandangan pertama ke pintu, mencapai penguasaan melalui studi komprehensif, kesatuan pikiran, serta puncak kesempurnaan yang paling cepat berlalu dan tidak penting. Ye Yuan selalu mampu mengalahkan yang kuat dan yang lemah. Alasannya terletak pada bidang penerapannya. Bagi sebagian besar seniman bela diri, mereka mengejar bidang hukum secara membabi buta namun mengabaikan penerapan hukum. Oleh karena itu, mereka berhenti saat pertama kali melihat pintu. Sebagian kecil seniman bela diri yang bertarung dalam pertarungan yang lebih nyata, mereka dapat mencapai ranah pencapaian penguasaan melalui studi komprehensif. Sebagian kecil orang mampu mengembangkan kesatuan pikiran melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Adapun alam puncak kesempurnaan, mereka yang bisa mencapainya seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Di satu sisi, hal itu bergantung pada bakat. Di sisi lain, hal ini juga bergantung pada seberapa besar pengalaman bertarung sebenarnya seseorang. Tentu saja, sangat sedikit orang yang menghabiskan tenaganya untuk pergi dan mempraktikkan cara penerapannya. Karena hal ini membutuhkan banyak waktu, dan kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Begitu mereka melewatkan masa emas kultivasi, akan sangat sulit bagi wilayah mereka untuk ingin menerobos. Ketika Ye Yuan berada di makam pedang, dia bisa dikatakan telah mengalami berbagai macam siksaan sebelum dia memahami hukum pedang Dao. Bukan karena dia kejam, tapi karena dia merasakan esensi sejati setiap pedang, merasakan cara penerapannya. Oleh karena itu, dia mampu memicu resonansi semua pedang. Kekuatan hukum Dao pedang Ye Yuan berkembang sangat lambat. Bukan karena pemahamannya buruk, tapi karena dia menghabiskan banyak waktu dalam penerapannya. Meninggalkan makam pedang, Ye Yuan saat ini memiliki ruang kultivasi kematian. Di sana, dia bisa merasakan kekurangan seni pedangnya dengan lebih jelas. Agar dia bisa keluar dari ruang kultivasi kematian dari waktu ke waktu dan tidak pernah gagal, apa yang diandalkannya bukanlah suatu kebetulan. Setelah Ye Yuan menerobos ke sekilas surga tahap akhir dan memasuki ruang kultivasi kematian beberapa kali, dia akhirnya melatih cara penerapan ke alam puncak kesempurnaan. Dan kali ini, ketika Ye Yuan berada di ruang kultivasi kematian, ketika dia mendesak jurus pembunuhan hantu hingga batasnya, pikirannya tiba-tiba menjadi lebih gesit seiring dengan keberuntungan, memahami jejak kekuatan hukum tata ruang. Setelah jejak kekuatan hukum spasial ini digabungkan ke dalam teknik gerakannya, gerakan pembunuhan hantu ini menjadi lebih ilusi dan muskil. Bahkan dengan kekuatan Kasin, dia merasa sulit untuk menangkap sosoknya. Ekspresi Kasin berubah. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa lagi mengimbangi kecepatan Ye Yuan. Dia hanya mengatakan sebuah kalimat secara provokatif tadi, ingin Ye Yuan menunjukkan pembunuhan hantu, tetapi tidak menyangka bahwa apa yang dia lihat sebenarnya adalah pembunuhan hantu setelah evolusi. Dewa Dharma Iblis sejati berhema. Lindungi aku. Kasin berteriak keras, energi jahatnya melonjak, Dewa Iblis Dharma sejati terkondensasi di belakangnya. Dewa Iblis Dharma sejati bersujud di tanah dan benar-benar melindungi seluruh tubuh Kasin dengan kuat di tengah. Kemudian seluruh ruangan meledak. Semua orang hanya bisa melihat sosok Ye Yuan dan hanya melihat tubuh Dewa Iblis Dharma yang sebenarnya dibombardir berkali-kali dalam waktu yang sangat singkat. Setelah ledakan besar, Dewa Iblis Dharma yang sebenarnya menghilang dengan ledakan keras. Tubuh Kasin terbang mundur.
Sementara pada saat ini, sosok Ye Yuan juga menampakkan dirinya, tampak agak compang-camping. Meski ranahnya berhasil menembus, kekuatan jurus pembunuhan hantu menjadi lebih besar. Konsumsi esensi ilahi juga menjadi lebih besar. Itu juga hanya dia. Jika itu yang lain, mereka sama sekali tidak dapat mendukung gerakan pembunuhan hantu ini saat berada di alam yang sama. Di tribun penonton, suasana sangat sunyi. Mereka semua tercengang dengan pemandangan ini. Raja pertempuran darah mereka benar-benar diterbangkan oleh seseorang. Terlebih lagi, orang yang mengirimnya terbang hanyalah seorang jenderal iblis tingkat tinggi. Di ibu kota Kapon, tidak ada yang pernah berpikir bahwa mereka bisa melompati dunia untuk mengalahkan Kasin sebelumnya. Tapi Ye Yuan berhasil. Apakah penglihatanku menurun? Yang mulia Kasin benar-benar dikalahkan. Yuan Ye ini sangat kuat. Benar-benar terlalu kuat. Dia hanya seorang jenderal iblis tingkat tinggi, yang benar-benar mampu mengalahkan komandan iblis setengah langkah Yang Mulia Kasin. Yang Mulia Kasin pada dasarnya telah melompati dunia pertempuran setelah 10 tahun di panggung pertempuran darah. Hari ini, dia benar-benar dikalahkan oleh seseorang yang melompati alam. Ini terlalu tidak terbayangkan. Teriakan yang penting dan seperti pasang surut itu menghilang. Yang menggantikannya adalah serangkaian seruan. Para pendukung fanatik Kasin itu tiba-tiba menjadi bingung. Apa yang mereka lihat adalah sebuah patung yang tiba-tiba roboh. Mereka akhirnya tahu bahwa Ye Yuan bukanlah orang bodoh yang mencari kematiannya. Dia sungguh mengesankan. Hahaha, Kalan, bukankah kamu mengatakan bahwa Kasin akan memukulnya menjadi daging cincang? Apakah kamu tidak ingin menyombongkan diri? Mengapa kamu tidak membuka mulut sekarang? Ketika Fan Lin melihat adegan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara sinis. Ekspresi Kalan sangat jelek. Dia mendengus dingin dan berkata, ini belum berakhir. Menurutmu berapa kali anak itu bisa menggunakan gerakan ini? Fan Lin berkata dengan puas, cukup menggunakan sekali lagi saja sudah cukup. Kamu lihat keadaan Kasin. Apakah dia masih bisa menahan untuk kedua kalinya? Saat ini, energi jahat di tubuh Kasin telah menghilang secara signifikan. Gerakan pembunuhan hantu milik Ye Yuan ini terlalu kejam, Dewa Dharma Iblis sejati Brahma memblokir sebagian besar kekuatannya, namun tetap membuatnya mengalami luka berat. Dibandingkan dengan luka Ye Yuan sebelumnya, lukanya jauh lebih parah. Kasin merangkak naik dari tanah dengan susah payah, tatapannya memandang ke arah Ye Yuan dengan dingin. Hingga saat ini, dia masih belum berani mempercayainya. Dalam waktu 1 tahun, bagaimana Ye Yuan bisa berkembang begitu cepat? Dia sebelumnya masih mengejek Ye Yuan dengan paksa menerobos dunia. Melihatnya sekarang, bukan itu masalahnya. Ye Yuan tidak hanya benar-benar berhasil menjadi jenderal iblis tingkat tinggi, terlebih lagi, wilayah kekuasaannya juga sudah terkonsolidasi dengan sangat kokoh, tanpa sedikit pun ketidakstabilan. Bagus, sangat bagus. Yuan Ye, untuk bisa memaksa pangeran ini sejauh ini, kamu bisa cukup bangga pada dirimu sendiri. Jika dugaanku benar, gerakan tadi, kamu hanya bisa menyerang sekali lagi kan? Kasin berkata dengan ekspresi gelap. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika ya, lalu bagaimana jika tidak? Kasin mendengus dingin dan berkata, ya atau tidak, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Mantel iblis sejati, surga iblis yang luar biasa. Hantu iblis yang sangat besar mengembun dan terbentuk di atas kepala Kasin. Energi spiritual surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Tekanan iblis yang sebenarnya dan menakutkan membuat semua orang agak tertekan. Itu mantel jiwa iblis-iblis sejati. Astaga, Yang Mulia Kasin sebenarnya sudah mampu memanggil jiwa iblis-iblis yang sebenarnya. Mantel jiwa iblis tidak hanya dapat membiarkan esensi iblis pulih secara instan, terlebih lagi, seseorang dapat melakukan banyak gerakan terlarang kuno, kekuatannya juga sangat menakutkan. Benar-benar tidak menyangka Yang Mulia Kasin masih memiliki kartu truf seperti itu. Dengan ini, Yuan Ye berada dalam bahaya. Bakat Yuan Ye ini memang menakutkan, bahkan melampaui Yang Mulia Kasin. Sayang sekali, ranahnya terlalu rendah. Pada akhirnya, sulit untuk menghindari kematian. Saat gerakan Kasin dilepaskan, semua orang terkejut. Memanggil jiwa iblis-iblis sejati, ini adalah seni rahasia unik dari ras iblis, sangat sulit untuk dikuasai. Mereka yang mampu memanggil mantel iblis sejati semuanya adalah para jenius puncak dari ras iblis. Melihat pemandangan ini,
Blue Deagle yang ekspresinya baru saja berubah menjadi lebih baik segera berubah drastis dan berkata, sudah berakhir, sudah berakhir. Masih berpikir bahwa ini adalah kemenangan besar kali ini. Tidak menyangka kalau Kasin, bocah ini benar-benar sudah bisa memanggil jiwa iblis-iblis yang sebenarnya. Yuming mengerutkan kening dan berkata, sepertinya kemenangan telah ditentukan. Di tribun tingkat ketiga, pria yang kedua alisnya berkerut erat sepanjang waktu akhirnya menenangkan diri, dan berkata sambil tersenyum tipis, sepertinya dia pada akhirnya bukan tandingan Kasin. Bakat yang luar biasa, sayang sekali. Wajah Yihan juga menunjukkan ekspresi terkejut, tapi dia tersenyum dan berkata, selamat, Tuan Kota Kalong, karena memiliki penerus yang layak. Yuan Ye ini adalah bakat yang menjanjikan. Sepertinya, itu terlalu terburu-buru. Pria ini sebenarnya adalah penguasa kota ibu kota Kapon, Kalong. Dilihat dari nada bicara Yihan saat berbicara dengannya, mereka sebenarnya sejajar. Kalong tersenyum saat mendengarnya dan berkata, sepertinya kamu juga tidak punya pilihan lain. Yihan tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, jiwa iblis-iblis sejati di atas kepala Kasin perlahan mendarat dan benar-benar menyatu ke dalam tubuhnya. Untuk beberapa waktu, energi jahat melonjak secara mengerikan. Kasin perlahan membuka kedua matanya hitam pekat. Hahaha, kekuatan yang luar biasa. Benar-benar membuat darah panasku mendidih. Yuan Ye, saya akui kamu sangat kuat. Tapi kamu tetap harus mati. Seni tersembunyi iblis surgawi, bayangan iblis tanpa batas. Kawat besi pukulan iblis sejati. Kasin berteriak keras, sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat. Dia sebenarnya sama dengan Ye Yuan, menghilang dari pandangan semua orang. Pembunuhan hantu. Pada saat yang sama, Ye Yuan berteriak pelan, sosoknya juga menghilang. Di atas ring, suara pemboman yang mengerikan terdengar. Dua kekuatan hukum yang mengerikan berbenturan di atas ring. Namun, tidak ada yang bisa melihat sosok mereka sama sekali. Kedua orang itu sepertinya menghilang begitu saja. Hanya suara getaran yang kuat yang menjelaskan keberadaan kedua orang ini dengan jelas. Meskipun mereka tidak dapat melihat, semua orang merasa seperti akan tercekik. Kekuatan kedua orang ini terlalu hebat, hampir sudah mencapai batas yang bisa dicapai oleh alam Jenderal Iblis. Ini, siapa yang mendominasi? Tidak bisa melihat sama sekali. Apakah masih ada yang perlu dikatakan? Itu pasti Yang Mulia Kasin. Dia berubah menjadi iblis sejati, esensi iblis dipasok tanpa henti. Selain itu, ada seni rahasia iblis yang sebenarnya, kecepatannya sudah bisa menyamai Yuan Ye. Pertarungan ini sudah tanpa ketegangan. Sungguh beruntung. Saya mempertaruhkan seluruh aset saya pada Yang Mulia Kasin untuk menang. Tidak menyangka bahwa Yuan Ye ini sebenarnya adalah kuda hitam besar, hampir membuatku kehilangan seluruh kekayaan bersihku. Siapa yang tidak? Gerakan Yuan Ye itu sangat kuat. Sayang sekali dia hanya bisa bertahan sebentar. Semua orang hanya melihat suara pemboman yang datang dari sudut ring secara terus-menerus, menentukan posisi mereka dengan ini. Hanya saja bagaimana situasi pertempurannya, tidak ada yang tahu juga. Dalam sekejap, beberapa lusin napas berlalu. Di medan perang, suara pelan terdengar samar-samar. Fajar, terdengar suara ledakan dahsyat, meledakkan seluruh lantai ring. Debu dan asap beterbangan kemana-mana. Akhirnya, suara perkelahian yang sengit itu berhenti. Debu dan asap menyebar. Dua sosok yang sangat malang muncul di depan semua orang. Ye Yuan terengah-engah, kulitnya sangat pucat. Tidak diketahui berapa banyak luka yang dideritanya, darah mengalir tanpa henti. Namun, situasi Kasin bahkan lebih buruk daripada situasinya. Jiwa iblis Kasin yang sebenarnya sudah benar-benar dibubarkan oleh Ye Yuan, tubuh fisiknya hampir setengahnya telah dicukur oleh Ye Yuan, tampak sangat hancur. Tatapan Kasin menatap lekat-lekat pada Ye Yuan, mengertakkan giginya dengan kebencian sambil berkata, kamu, sebenarnya masih memiliki kartu truf untuk dimainkan. Kargo rudalan Ye Yuan adalah bentuk ketiga dari seni pedang pembuka kekacauan surga, Fajar. Langkah ini mematahkan banyak sekali gerakan di bawah langit. Di bawah kondisi pembunuhan hantu, Ye Yuan melepaskan gerakan ini secara langsung menghancurkan jiwa iblis-iblis sejatinya. Ye Yuan menyeringai dan berkata, aku sudah mengatakan ini sebelumnya, kemenanganmu bukanlah apa-apa. Itu karena, kamu belum pernah bertemu denganku. Hahaha. Kasin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak tanpa henti, menatap Ye Yuan dan berkata dengan kasihan, apakah menurutmu ini akan berakhir begitu saja? Karena aku tidak bisa membunuhmu di alam Jenderal Iblis,
Maka, aku akan menggunakan alam komandan iblis untuk membunuhmu. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a